Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi akhirnya. Dan gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Dan saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan teman-teman. Seperti biasa kita kembali akan mereaksi video dan kali ini saya akan mereaksi videonya dari channelnya GL News teman-teman, yang dimana di sini tertulis judul hal-hal yang nggak diketahui Malaysia soal gebrakan Indonesia di Eropa pantas masuk Piala Dunia. Jadi kita akan sedikit mendengarkan pembahasan tentang persepak bolaan Indonesia ya, atlet-atlet sepak bola kita teman-teman yang berkarir di luar negeri. Dan sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke, kita nggak usah banyak buang waktu lagi teman-teman, kita langsung aja gas ke videonya. Jadi apa yang akan diberikan oleh channelnya GL News ini ya teman-teman, tentang atlet-atlet Indonesia yang berkarir di luar negeri ini. Ini ada Marcelino Ferdinand. Baru-baru ini, publik Malaysia, pundit hingga media-media Malaysia menilai dengan underestimate atau meremehkan bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Mereka menilai jika bergabungnya Marcel ini bukan sepenuhnya akan kemampuan dari Lino, di mana sebaliknya itu tak terlepas dari campur tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak salah sih, tapi perlu dicatat juga bahwa mereka mungkin tak tahu apa tujuan PSSI sebenarnya dan kenapa Marcelino yang masuk bukan pemain lain dan kenapa Oxford juga menerimanya. Jadi di video ini kita akan ulas hal yang gak diketahui publik Malaysia soal gebrakan PSSI di kancah internasional dan gimana perkembangan sepak bola Indonesia di level Eropa. Oh, jadi Marcelino ini masuk Oxford United ya teman-teman, Liga Inggris. Keren sekali ya. Semoga mungkin ini udah trial atau masih dalam uji coba ya, kita doakan semoga ya masuk ya skuad di Liga Inggris teman-teman. Marcelino Ferdinand, here we go Oxford United. Boleh aku jujur Faiz? Silakan. Aku jujur Reality is there was some. Oh, ini pendapat orang Malaysia ya tentang Orang dalam. Even in pemain Belgium, kita yang bermain di Oxford dia United. main Ya. tapi dia tak adalah level yang standout performer terlalu Week in, week out. week in, week out. Tak ada, tak pernah sampai those levels kan. Bila aku nampak berita ni, first thing yang aku buat, aku pergi check siapa pemilik Oxford United. So sejurus lepas tu aku faham lah, kerana aku sedar bahawa ada juga ordal di. Seperti video yang baru kalian lihat, jadi ceritanya begini. Baru-baru ini wonderkid timnas Indonesia yang baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand, mencuri perhatian saat menerima kontak dari tim Oxford United selama 2 musim. Jadi, bergabungnya Marcelino Ferdinand ke Oxford United yang saat ini sudah bermain bergabung di ya, divisi teman-teman, Championship kontrak 2 atau musim tier ternyata. 2-nya Liga Inggris itu tak hanya jadi perbincangan di media-media Indonesia dan Inggris saja, tapi juga jadi sorotan utama dari media tetangga yang juga merupakan rival kita di ASEAN, seperti dari media Malaysia dan juga Vietnam. Tentu nggak semua menyambut bergabungnya salah satu talenta terbaik ASEAN seperti Marcelino dengan baik, ketika kritikan dan sindiran bahkan keluar tatkala media-media di Malaysia menilai jika Marcelino bisa masuk ke skuad Oxford atas bantuan orang dalam. Terlebih, jika mengingat sosok pemilik dari tim Oxford United adalah orang Indonesia, dengan salah satu pemegang sahamnya adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, tapi nggak mungkin lah ya kalau diterima kalau nggak punya kemampuan ya teman-teman. Intinya Marcelino itu salah satu pemain yang bagus ya teman-teman di Terlepas dari memang Erick Indonesia. Thohir membantu Lino mendapatkan klub, Oxford sendiri juga punya standar kan, yang membuat Lino bisa masuk ke skuad tim Garuda. Dan inilah yang nggak diketahui media-media Malaysia secara mendalam. Bukan cuma Lino, Erick Thohir memantau semua pemain timnas. Jadi, bantuan yang diberikan kepada Lino untuk mendapatkan klub sebenarnya bukanlah hal yang berlebihan.
Justru sebaliknya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM lah yang harus mengikutinya. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh PSSI sejatinya merupakan bentuk bahwa federasi benar-benar peduli dengan perkembangan para pemainnya, sehingga terus memantau para pemain timnas yang berkarir di Eropa. Hal itulah yang baru-baru ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyebut jika mereka memang berjuang untuk memberikan hadiah pada para pemain timnas untuk berkompetisi di level yang ketat. Namun tentu, semua akan tergantung pada pemain soal sukses atau tidaknya sang pemain di level klubnya masing-masing. Ya, alhamdulillah ketika saya diskusi juga dengan sesama pemilik klub yang dari Indonesia, seperti Pak Sihar, mengambil langkah positif membawa Ragnar ke divisi 1 Liga Belgia. Di sana juga ada Sandy Walsh sama Sean Patinama, artinya kan bagus. Lalu kita juga pantau bagaimana Justin Hafner dengan Nathan. Nathan kemarin main, Justin kita tunggu. Lalu kita pantau lagi Ivar, Rafael seperti apa. Ya sama, Marcelino ya dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali tim nasional, secara kategori dia bisa dipertimbangkan. Nah, tentu bagaimana Marcelino bisa membuktikan dia bisa bersaing dengan banyak pemain muda yang ada di Oxford United. Ya, nah itu bagaimana dia harus. Jadi sederhananya, gak cuma Marcelino yang dipantau, tapi semua, mulai dari Jay Itzas, Ragnar yang juga baru saja bergabung ke klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Nathan di Swansea, Justin Hubner, hingga pemain seperti Patinama, Sandy Walsh, serta Ivar, dan juga Rafael Strike. Ini adalah bentuk kepedulian dari federasi terhadap performa para pemain timnas di kompetisi internasional bersama klubnya masing-masing. Nggak sembarangan pilih pemain. Meskipun Lino merupakan pemain yang direkomendasikan oleh Erick Thohir kepada Oxford United, tapi perlu diketahui juga, Marcelino ini juga telah dipantau atau diamati. Apakah sang pemain punya potensi untuk bersaing di Oxford atau tidak? Menurut sang pelatih Des Buckingham, dirinya telah memantau sang pemain dan mengikuti perkembangannya, di mana menurutnya Lino punya potensi besar dan bisa sangat cocok bersama timnya. Marcelino adalah pemain yang menarik. Dari pertandingan yang kami tonton dan berita tentangnya dari Asia, menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang naik daun. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seorang pemain dan seorang individu. Dan kami dapat melihat bahwa ia memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan mengambil kesempatan ini. Des Buckingham, sumber CNN. Bukti lain bahwa sepak bola Eropa tidak bisa menerima pemain sembarangan adalah Como FC. Tim yang dimiliki oleh orang Indonesia ini menolak untuk merekrut Tom Hai yang dinilai tak sesuai dengan kebutuhan tim di Serie A. Bukan karena Hai buruk, tapi kalau nggak cocok ya nggak diambil. Dan sekali lagi ini adalah gambaran. Jika tim Oxford juga sama, mereka ini nggak sembarangan pilih. Jika Lino nggak memenuhi standar, ia tak akan mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim tersebut. Betul ya teman-teman, jadi nggak sembarangan walaupun ada orang dalam atau misalkan salah satu pemegang sahamnya itu orang Indonesia, tetap saja kalau misalkan timnya nggak memerlukan orang atau posisi tersebut, buat apa diambil juga kan? Pemain timnas main di Eropa udah biasa. Jika Marcelino adalah salah satunya pemain timnas yang bermain di Eropa, maka cukup wajar kalian mengolok-olok bahwa Indonesia hanya bisa bersaing di Eropa karena orang dalam. Namun, gimana jadinya jika lebih dari 11 pemain timnas adalah pemain yang bermain di Eropa? Kami pikir itu bukan soal orda lagi, melainkan kualitas. Jadi saat ini paling tidak terdapat lebih dari 11 pemain yang bermain di Eropa. Mulai dari 4 pemain di kompetisi Inggris, yakni Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan juga Marcelino. Sebenarnya sih bisa 4, tapi karena Justin Hubner dipinjamkan, maka kita sekarang hanya memiliki 3 pemain yang bermain di kompetisi Inggris. Selanjutnya ada 3 pemain di Liga Belgia, mulai dari Ragnar, Sean Patinama, dan Sandy Walsh. Ada juga 1 pemain di Serie A Italia, Jay Itzas.
Dan sisanya bermain di Belanda seperti Calvin Verdonk, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jens Raven, hingga Tom Haig yang musim lalu main di Heerenveen dan musim ini masih belum menentukan pilihan. Jelas, banyaknya pemain Indonesia yang bermain di Eropa bukan semata-mata karena ordal ya, melainkan karena mereka memang punya kualitas untuk bersaing. Betul ya teman-teman. Bukan karena orang dalam, tapi punya kualitas untuk bermain di sana ya. Tentunya klub-klub juga nggak mau ngambil resiko ya, mau ngambil sembarangan pemain-pemain yang emang tidak memiliki kualitas teman-teman. Dan terbukti di sini Indonesia memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh klub-klub Saat ini tersebut. sepak bola Indonesia memang sudah mulai melangkah ke era baru. Diawali dengan masuknya pemain keturunan, ditambah dengan peningkatan kualitas output dari liga dan grassroots sepak bola muda. Diharapkan akan semakin banyak pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Gak harus langsung Eropa sih, bisa mulai dari Thailand seperti Ronaldo Kuateh, Asnawi, dan Yanto Basna saat ini yang ada di sana. Atau Arhan yang di Korea, hingga akhirnya syukur-syukur menembus sepak bola Eropa. Gak masalah sih jika ada pemain yang ditawarkan PSSI ke klub yang memang berafiliasi dengan Indonesia. Toh pada akhirnya semua akan terlihat apakah pemain tersebut bisa berkompetisi dan membuktikan ia layak bermain di kompetisi Eropa atau tidak. Jadi itulah yang kami pikir gak banyak diketahui media Malaysia soal perkembangan sepak bola tanah air. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya, informasi yang sangat membantu kita ya untuk mengetahui pemain-pemain timnas kita yang berkarir di Eropa tentunya teman-teman. Dan di sini sekaligus menjawab dari komentar atau statement yang dikeluarkan oleh orang Malaysia yang mereka bilang salah satu orang Malaysia yang bilang bahwa pemain timnas kita itu masuk ke klub Oxford United atau liga-liga klub-klub Eropa lainnya itu karena orang dalam teman-teman. Tentu itu langsung dibantah oleh penjelasan tadi ya di video teman-teman. Dengan kualitas dan juga sesuatu hal yang dibutuhkan oleh klub tersebut, tentunya timnas pemain atau atlet timnas kita sehingga bisa masuk ke klub tersebut ya teman-teman, bukan karena orang dalam. Itu saja teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.